Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jengkala Sasabila dengan NIM 6612511. Halo, saya Ena dengan NIM 6612557. Halo, saya dengan Ramadan Saminoto dengan NIM 666125030. Halo teman-teman. Selamat datang di podcast kami kali. Pada kali ini kita akan membahas topik apa nih? Jadi hari ini kita akan membahas topik penerapan berarti kritis dan sistematik dalam penerapan bantuan sosial di Indonesia, tepatnya di studi case-nya kita di Kabupaten Bogor akibat ketidaksasaran pada bantuannya. Nah, podcast kali ini tuh mencoba bagaimana tidak hanya dari permukaan saja tetapi juga akar permasalahannya. Nah, kalau kita bicara tentang bantuan sosial atau bansos tuh sebenarnya tuh tujuannya sederhana banget ya pasti, yaitu untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan dong. Tapi di lapangan tuh sering banget muncul pertanyaan kayak kenapa masih ada bansos yang salah sasaran? Kenapa tuh ya? Iya, betul ya. Padahal pertanyaan ini tuh sangat penting banget karena bansos itu bukan sekedar bantuan uang atau sembako, tapi berkaitan langsung dengan keadilan sosial. Ketika salah sasaran, pasti ada pihak lain yang sangat dirugikan. Nah, Contohnya apa, Kak? Nah, di podcast kali ini tuh kita nggak mau langsung mengenalkan siapapun, tapi juga melihat persoalan bansos lewat cara berpikir kritis dan sistematik. Dalam kajian filsafat, berpikir kritis itu tidak hanya menerima informasinya saja, tapi juga kita harus menjelaskan bahwa berpikir kritis itu melibatkan proses menganalisis, mengevaluasi, serta menarik kesimpulan secara rasional. Nah, kalau dikaitkan dengan bansos, berpikir kritis tuh bikin kita tanya-tanya nggak sih kayak data penerima bansos nih udah benar-benar akurat atau belum? Terus juga udah diperbarui atau masih pakai data yang lama? Tapi kebanyakan yang nggak pernah akurat gak sih sama yang nggak pernah diperbarui? Nah, itu yang akan kita bahas, guys. Ya, betul sekali. Bahkan guys, makanya tonton sampai akhir. Nah, jadi dari penelitian Afifa 2023 menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang seharusnya sudah tidak menerima bansos. Contohnya, kita bisa ambil dari keluarga yang mampu, tapi mereka masih menerima bansos tersebut. Tetapi keluarga yang tidak mampu, justru mereka tidak mendapatkan bansos tersebut. Nah, dari sini juga sudah kelihatan ya bahwa masalah-masalah bansos itu bukan hanya soal bagi bantuan saja, tetapi juga bagaimana kebijakan itu disusun dan dijalankan berdasarkan data yang valid. Nah, sesuai tadi yang udah disebutin studi kasus yang kita ambil itu di Kabupaten Bogor. Nah, kalau kita bicara contoh nyatanya, ada satu berita yang sempat viral nih di Kabupaten Bogor, yaitu berita ini membahas tentang sebuah rumah yang tergolong mewah, bahkan disebut memiliki mobil dan pokoknya barang-barang mewah lainnya gitu, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial, guys. Nah, kasus ini ramai dibicarakan karena masyarakat merasa bantuan sosial jadi tidak adil. Kenapa? Karena orang yang terlihat mampu masih banyak yang menerima bansos, sementara yang benar-benar membutuhkan justru sering terlewatkan oleh data tersebut. Nah, setelah kasus viral ini, pemerintah melakukan verifikasi dan peninjauan ulang, serta penerima bantuan sosial kemudian dicabut setelah diverifikasi ulang. Nah, berita ini tuh nunjukin bahwa masalah utama tuh bukan hanya pada penerimanya aja nih, tapi pada sistem pendataan yang nggak berjalan dengan optimal. Nah, selanjutnya ada dampak sosialnya gak sih buat masyarakat juga? Jelas ada dong. Mau dengar nggak? Mau banget tuh. Kalau kita pikirkan lagi, bansos yang salah sasaran itu bukan cuma soal administrasi, tapi soal rasa keadilan di masyarakat. Iya tuh, karena ketika ada orang yang sebenarnya tuh nggak butuh tapi masih dapat bantuan, pasti ada orang lain yang merasa nggak adil nggak sih? Itu banyak banget sih. Iya. Nah, melalui berpikir kritis ini, pendekatan berpikir kritis dan sistematik ini, kita dapat memahami nih bahwa masalah ke bansos tersebut salah sasaran merupakan masalah sistematik, bukan kesalahan individu semata. Maka dari itu, perbaikan kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembaruan data, penguatan kapasitas aparatur, hingga pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Nah, semoga podcast ini membantu kita melihat kebijakan publik secara lebih kritis, adil, dan rasional gitu. Nah, teman-teman, kita udah di penghujung podcast kita nih. Gimana nih teman-teman? Gimana sih pendapat kalian? Kalian boleh banget komen-komen ya. Komen guys ya. Kalau misalnya kalian ada sedikit tambahan atau informasi lebih, boleh banget dicantumin atau kalian DM kita. Apa kalian punya pendapat lebih tentang bantuan sosial di Indonesia, apalagi penerapan bantuan sosial di Indonesia itu belum sepenuhnya benar gitu ya. Jadi solusi apa sih yang harus dilakukan dengan masyarakat sekitar? Oke, begitu saja dari podcast kami kali ini. Semoga bermanfaat.